Perkenalkan, nama aku Sinta Bella Angelina. Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa sih kita memiliki pandangan politik yang berbeda-beda? Mengapa ada yang sangat peduli dengan isu lingkungan, sementara yang lain lebih fokus pada masalah ekonomi? Jawabannya terletak pada proses yang disebut sosialisasi politik. Apa sih sosialisasi politik itu? Nah, jadi sosialisasi politik adalah sebuah proses di mana individu dalam masyarakat itu belajar, memperoleh, dan menginternalisasi nilai-nilai, norma, keyakinan, serta perilaku politik yang berlaku dalam masyarakat. Proses ini dimulai sejak dini dan berlangsung sepanjang hidup kita. Proses sosialisasi ini berlangsung melalui keluarga, sekolah, media, dan interaksi sosial lainnya. Sosialisasi politik membentuk pandangan individu tentang pemerintahan, sistem politik, hak dan kewajiban warga negara, serta peran mereka dalam proses politik. Melalui sosialisasi politik, kita diajarkan tidak hanya tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara saja, tetapi juga tentang bagaimana peran kita dalam menjaga keutuhan demokrasi, memahami peran pemerintahan, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik negara kita. Dengan memahami proses ini, kita akan semakin mengerti bagaimana membangun masyarakat yang lebih sadar politik dan aktif dalam berkontribusi untuk masa depan yang lebih baik. Adapun tujuan dari sosialisasi politik ialah untuk memperkenalkan nilai dan norma politik, membentuk warga negara yang aktif dan bertanggung jawab dalam setiap proses politik, menciptakan kesepakatan dasar tentang nilai-nilai politik, serta mendukung dan menjamin kelangsungan sistem politik. Lalu apa sih urgensi atau pentingnya sosialisasi politik itu sendiri? Jadi, sosialisasi politik itu berfungsi untuk memperkuat partisipasi politik, serta demokratis, menjaga stabilitas sosial dan politik, membangun dan meningkatkan kesadaran kritis masyarakat terhadap partisipasi politik, mencegah konflik sosial, serta menciptakan kesatuan dan identitas nasional. Proses sosialisasi politik. Sosialisasi politik dimulai sejak kita kecil, ketika kita belajar dari orang tua tentang nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan pentingnya bekerja sama. Proses ini terus berlanjut saat kita bersekolah, bergaul dengan teman, dan mengikuti perkembangan berita. Keluarga kita adalah guru pertama kita dalam politik. Mereka mengajarkan kita tentang pentingnya memilih pemimpin yang baik, menghormati perbedaan pendapat, dan bertanggung jawab tentang negara. Sekolah juga berperan penting dalam membentuk pandangan politik kita melalui mata pelajaran kewarganegaraan. Tahapan sosialisasi politik terbagi menjadi dua. Yang pertama, sosialisasi primer. Sosialisasi primer merupakan proses awal sosialisasi yang terjadi dalam keluarga. Keluarga menjadi agen sosialisasi pertama dan paling berpengaruh dalam membentuk nilai-nilai politik anak. Misalnya, ketika kita kecil, orang tua sering mengajak kita untuk berdiskusi tentang pemilihan umum atau mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan. Yang kedua, sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder merupakan proses sosialisasi yang terjadi di luar keluarga, seperti di sekolah, tempat kerja, kelompok teman sebaya, media massa, dan partai politik. Agen-agen sosialisasi ini memperluas pemahaman individu tentang politik. Contohnya, di sekolah kita belajar tentang sistem pemerintahan dan hak-hak warga negara. Agen sosialisasi politik terbagi menjadi beberapa agen. Yang pertama, keluarga. Keluarga menanamkan nilai-nilai dasar, sikap, dan pandangan politik. Yang kedua, sekolah. Sekolah mengajarkan pengetahuan tentang sistem politik, hak, dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, media massa. Media massa membentuk opini publik dan menyebarkan informasi politik. Yang keempat, kelompok sosial. Kelompok sosial mempengaruhi sikap dan perilaku politik dengan melalui interaksi sosial.
Faktor-faktor yang mempengaruhi sosialisasi politik. Faktor-faktor yang mempengaruhi sosialisasi politik diantaranya adalah: yang pertama, apa yang disosialisasikan merupakan bentuk informasi yang akan diberikan kepada masyarakat berupa nilai, norma, serta peran. Yang kedua, bagaimana cara mensosialisasikan melibatkan proses pembelajaran. Dan yang ketiga, siapa yang mensosialisasikan, institusi, mass media, individu, serta kelompok. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi sosialisasi politik jika dilihat dari faktor budaya, kelas sosial, lingkungan, serta pengalaman politik. Yang pertama, faktor budaya. Budaya mengacu pada nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat dan diturunkan dari generasi ke generasi. Budaya yang berkembang dalam suatu masyarakat tentunya akan membentuk pola pikir dan perilaku politik individu. Contohnya, seperti di masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan kebebasan berpendapat, seperti di beberapa negara barat, individu cenderung lebih aktif dalam menyuarakan pendapatnya dan berpartisipasi dalam proses politik. Dan sebaliknya, di masyarakat yang memiliki budaya paternalistik, seperti di beberapa negara Asia, warga cenderung lebih patuh pada otoritas serta enggan untuk mempertanyakan keputusan pemimpin. Yang kedua, faktor kelas sosial. Kelas sosial mencerminkan posisi seseorang dalam struktur sosial yang dipengaruhi oleh status ekonomi, pendidikan, serta pekerjaan. Kelas sosial dapat mempengaruhi akses seseorang terhadap informasi politik dan partisipasi politik. Contohnya seperti kelas menengah dengan akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan sumber daya informasi biasanya lebih terlibat dalam kegiatan politik seperti pemilu ataupun diskusi publik. Di sisi lain, masyarakat dari kelas sosial rendah mungkin lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan cenderung kurang terlibat dalam aktivitas politik karena merasa bahwa politik tidak banyak berpengaruh langsung terhadap kehidupan mereka. Yang ketiga, faktor lingkungan yang terdiri dari sosial dan geografis. Lingkungan sosial dan geografis adalah tempat seseorang tinggal juga dapat mempengaruhi cara mereka untuk memahami politik. Lingkungan di sini meliputi komunitas ataupun kelompok di mana individu berinteraksi serta wilayah tempat tinggalnya. Contohnya seperti di perkotaan, masyarakat cenderung lebih terbuka terhadap isu-isu politik baru dan lebih sering terlibat dalam demonstrasi ataupun forum diskusi politik karena interaksi sosial yang lebih beragam. Sebaliknya, di pedesaan, masyarakat mungkin lebih mempertahankan pandangan politik tradisional dan memiliki keterikatan yang kuat dengan nilai-nilai lokal serta adat istiadat yang mungkin membuat mereka kurang terbuka terhadap perubahan kebijakan. Dan yang terakhir, faktor pengalaman politik. Pengalaman politik individu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat membentuk pandangan dan sikap politiknya. Ini bisa meliputi pengalaman dalam berinteraksi dengan lembaga pemerintah, mengikuti proses pemilu, ataupun menyaksikan peristiwa politik yang signifikan. Contohnya seperti seseorang yang pernah berpartisipasi dalam gerakan reformasi ataupun aksi protes mungkin mengembangkan pandangan yang lebih kritis terhadap pemerintah dan lebih memperjuangkan hak-hak politiknya. Dan sebaliknya, mereka yang tidak pernah terlibat dalam aktivitas politik mungkin merasa bahwa politik bukanlah sesuatu yang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari sehingga mereka cenderung apatis. Selanjutnya, ada dampak sosialisasi politik. Di poin yang pertama, ada partisipasi politik. Sosialisasi politik berperan penting dalam meningkatkan kesadaran individu mengenai pentingnya berpartisipasi dalam kegiatan politik, seperti pemilu, demonstrasi, atau bahkan partisipasi dalam diskusi politik. Proses ini sering terjadi melalui keluarga, pendidikan, media, dan organisasi sosial. Sosialisasi politik dapat memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam sistem politik, termasuk dalam bentuk voting, kampanye, atau menjadi anggota partai politik. Tingkat partisipasi politik seringkali dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma politik yang ditanamkan sejak dini, serta pengalaman langsung dalam komunitas. Di poin yang kedua, yaitu perilaku pemilih. Sosialisasi politik membentuk bagaimana individu melihat isu-isu politik, kandidat, dan partai yang pada akhirnya memengaruhi pilihan mereka dalam pemilu. Misalnya, nilai-nilai politik yang diwariskan dari keluarga atau tokoh masyarakat seringkali mempengaruhi preferensi pemilih terhadap kandidat atau partai tertentu. Media massa juga memainkan peran signifikan dalam sosialisasi politik yang dapat mempengaruhi persepsi pemilih terhadap isu-isu politik dan kandidat.
Informasi yang diterima melalui media dapat membentuk persepsi terhadap kebijakan atau sosok politik tertentu. Sosialisasi politik dapat menghasilkan pemilih yang loyal atau swing voters bergantung pada seberapa kuat nilai politik yang telah ditanamkan serta respon terhadap perubahan situasi politik. Di poin yang ketiga, ada pembentukan identitas politik individu dan kelompok. Identitas politik dibentuk melalui proses sosialisasi politik yang berlangsung dalam keluarga, kelompok teman, sekolah, dan media. Proses ini yang membantu individu dalam memahami posisi politiknya, baik itu konservatif, liberal, atau moderat. Pada tingkat kelompok, sosialisasi politik dapat membentuk identitas bersama, seperti yang terlihat dalam komunitas tertentu. Di poin yang ketiga, ada pembentukan identitas politik individu dan kelompok. Identitas politik dibentuk melalui proses sosialisasi politik yang berlangsung dalam keluarga, kelompok teman, sekolah, dan media. Proses inilah yang membantu individu untuk memahami posisi politiknya, baik itu konservatif, liberal, atau moderat. Pada tingkat kelompok, sosialisasi politik dapat membentuk identitas bersama, seperti yang terlihat dalam komunitas tertentu yang mendukung partai politik atau ideologi tertentu. Identitas politik ini seringkali menciptakan solidaritas di antara anggota kelompok dan membentuk sikap kolektif terhadap isu-isu politik. Identitas politik yang terbentuk melalui sosialisasi juga dapat menentukan bagaimana individu atau kelompok tersebut bereaksi terhadap kebijakan pemerintah dan keterlibatannya dalam gerakan sosial atau advokasi. Dengan demikian, sosialisasi politik memiliki pengaruh jangka panjang terhadap keterlibatan dan sikap politik individu maupun kelompok dalam masyarakat. Proses ini membantu membentuk pandangan politik, mengarahkan pilihan politik, serta memperkuat identitas kolektif dalam kehidupan berpolitik.